Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Manajemen dan Ekonomi Pertanian kelas D akan mempresentasikan terkait materi yang kami dapatkan, yaitu lingkungan organisasi. Sebelumnya kami izin memperkenalkan diri. Saya Tria Firdausi Nuzula dengan NIU 533878. Perkenalkan, nama saya Asya Ugeni Samadani dengan NIM 245333925 PN 18855. Perkenalkan, saya Nazli Elisa dengan NIM 245340003 PN 18857. Nama saya Reza Sinatra Wicaksono dengan NIM 245344080 PN 18861. Perkenalkan, nama aku Natasha Wahyu Permatasari dengan NIM 245344110 PN 18863. Saya Ada Nasir Anissa dengan NIM 245344189 PN 18870. Untuk selanjutnya, saya persilahkan kepada yang bertugas. Lingkungan organisasi dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Yang pertama adalah lingkungan internal. Lingkungan ini merujuk pada kondisi dan kekuatan yang berada di dalam organisasi. Contohnya adalah pemilik, dewan direksi, karyawan, lingkungan kerja fisik, dan budaya organisasi. Kemudian ada lingkungan eksternal. Lingkungan ini meliputi segala sesuatu di luar organisasi yang dapat memengaruhi operasional organisasi. Lingkungan eksternal dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah lingkungan umum, yang terdiri dari dimensi ekonomi, dimensi teknologi, dimensi sosial budaya, dimensi politik dan hukum, serta dimensi internasional. Yang kedua adalah lingkungan tugas, terdiri dari pesaing, pelanggan, pemasok, regulator, dan mitra strategis. Terdapat alat untuk menganalisis persaingan dalam industri, yaitu analisis 5 kekuatan Porter, yang terdiri dari tingkat persaingan, kekuatan pembeli, kekuatan pemasok, ancaman produk, serta ancaman pendatang baru. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai etika individu dalam berorganisasi. Dalam berorganisasi pun tidak kalah penting untuk memperhatikan tentang bagaimana seseorang bersikap dan berkomitmen dalam suatu wadah yang sama. Sebelumnya, kita perlu mengetahui apa sih etika itu? Etika itu merupakan kepercayaan pribadi seseorang tentang suatu yang benar atau suatu yang salah. Etika itu sendiri dapat membantu seseorang dalam menentukan keputusan dan bekerja secara profesional. Selain itu, etika individu ini dapat menentukan dan membantu seseorang dalam bersikap bertanggung jawab penuh, adil, dan jujur dalam menjalankan tugasnya. Sementara itu, apa sih perilaku etis itu? Perilaku etis merupakan sikap seseorang yang dapat diterima oleh pandangan umum dan sesuai dengan norma sosial. Nah, adapun perilaku yang tidak etis, seperti meminjam kelengkapan kantor tanpa sepengetahuan atasan atau tanpa seizin atasan dan karyawan lainnya, ataupun bermain sosmed secara berlebihan pada saat jam kerja. Itu tidak boleh dicontoh ya teman-teman. Next. Nah, etika individu itu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Contohnya, pengaruh keluarga, faktor situasional, nilai dan moral, pengalaman, dan teman sebaya. Yuk kita bahas satu-satu. Pengaruh keluarga itu dapat menanamkan kebiasaan seorang individu dari kecil yang dapat mempengaruhi tentang cara individu memandang suatu yang benar ataupun suatu yang salah. Kemudian, faktor situasional yang berasal dari lingkungan tertentu yang dapat mempengaruhi keputusan etis seseorang seperti tekanan dari atasan ataupun kondisi darurat. Yang ketiga, nilai dan moral berasal dari prinsip dan keyakinan yang dimiliki individu mengenai hal yang baik dan yang buruk. Kemudian ada pengalaman. Pengalaman baik yang bersifat positif maupun bersifat negatif dapat membentuk cara individu untuk merespons situasi secara etis. Nah, yang terakhir ada pengaruh teman sebaya.
Lingkungan pertemanan dapat mempengaruhi bagaimana seseorang bersikap secara etis maupun tidak etis. Next. Jadi udah pada tahu kan apa aja sih yang mempengaruhi individu memiliki etika yang baik dan benar. Kemudian kita perlu tahu nih, dalam berorganisasi bagaimana sih cara mengelola etika individu yang baik? Dalam menentukan perilaku etis suatu individu dalam berorganisasi dapat dimulai melalui peran individu yang memiliki wewenang tertinggi seperti manajer untuk menetapkan budaya organisasi dan menentukan batasan perilaku yang dapat diterima oleh bawahannya. Nah, hal tersebut dapat dimulai dengan pelatihan untuk menghadapi dilema etika dan penyusunan kode etik. Dua hal tersebut dapat berupa pernyataan tertulis yang memuat nilai-nilai dan standar etika sebagai pedoman dalam tindakan organisasi. Yang selanjutnya adalah tanggung jawab sosial dan organisasi. Tanggung jawab sosial adalah sekumpulan kewajiban untuk bertindak secara bertanggung jawab yang dimiliki organisasi untuk melindungi dan meningkatkan konteks sosial tempat mereka beroperasi. Ini artinya, sebuah organisasi tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan semata, tetapi juga perlu memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan sosial dan masyarakat sekitar. Tanggung jawab sosial ini memiliki beberapa area utama, yaitu yang pertama pemangku kepentingan atau stakeholder, seperti pelanggan, karyawan, dan investor. Organisasi ini perlu memperhatikan kesejahteraan dan kepentingan mereka. Yang kedua adalah lingkungan alam. Misalnya dengan menciptakan produk yang ramah lingkungan, mendukung program daur ulang, serta memastikan keselamatan publik. Yang ketiga adalah kesejahteraan sosial umum, yaitu kontribusi terhadap kegiatan amal dan kepedulian terhadap isu-isu sosial seperti pekerja anak, hak asasi manusia, dan ketidaksetaraan. Oke, next. Yang selanjutnya adalah argumen mendukung dan menentang terhadap tanggung jawab sosial. Ada dua pandangan nih terkait penerapan tanggung jawab sosial dalam organisasi, yang mendukung dan menentang. Pihak yang mendukung berargumen bahwa bisnis menciptakan masalah dan oleh karena itu seharusnya membantu menyelesaikannya. Yang kedua, perusahaan adalah warga dalam masyarakat kita. Ini artinya perusahaan adalah bagian dari masyarakat dan oleh karena itu harus berperilaku sebagai warga yang baik. Yang ketiga, bisnis seringkali memiliki sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah. Yang keempat, bisnis adalah mitra dalam masyarakat kita bersama dengan pemerintah dan masyarakat umum, sehingga perlu ikut ambil bagian dalam menciptakan lingkungan sosial yang sehat. Sementara pihak yang menentang berpendapat bahwa yang pertama, tujuan bisnis di masyarakat Amerika Serikat adalah untuk menghasilkan keuntungan bagi pemiliknya. Yang kedua, keterlibatan dalam program sosial memberikan kekuasaan yang terlalu besar bagi bisnis. Yang ketiga, adanya potensi konflik kepentingan. Dan yang terakhir adalah bisnis tidak memiliki keahlian untuk mengelola program sosial. Oke, next slide. Mengelola tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial dalam organisasi bisa dikelola melalui dua pendekatan, yaitu formal dan informal. Secara formal dapat dilakukan dengan yang pertama, melalui kepatuhan hukum, yaitu sejauh mana organisasi menaati hukum lokal, nasional, hingga internasional. Yang kedua adalah kepatuhan etis, yaitu mengikuti standar perilaku etis dalam menjalankan kegiatan bisnis. Yang ketiga, sumbangan filantropis berupa dana atau hadiah yang diberikan kepada badan amal atau program sosial lain. Sedangkan secara informal, tanggung jawab sosial bisa dikelola melalui yang pertama, kepemimpinan dan budaya organisasi, yaitu praktek kepemimpinan dan budaya organisasi dapat membantu menentukan sikap tanggung jawab sosial organisasi dan anggotanya. Yang kedua, whistleblowing,
yaitu respons organisasi terhadap pengungkapan oleh karyawan tentang tindakan ilegal atau tidak etis oleh pihak lain dalam organisasi, menunjukkan sikap organisasi terhadap tanggung jawab sosial. Oke, selanjutnya yaitu isu dalam lingkungan internasional manajemen. Yang pertama yaitu tren global dalam bisnis internasional. Lingkungan bisnis global mengalami perubahan yang signifikan didorong oleh perkembangan geopolitik, teknologi, dan juga perdagangan bebas. Beberapa tren utama meliputi 1. Pemulihan ekonomi global. Negara-negara industri seperti Jepang, Jerman, dan negara Eropa Barat lainnya berhasil membangun kembali sistem ekonomi mereka setelah mengalami kehancuran akibat Perang Dunia Kedua. Pemulihan ini tidak hanya menciptakan peluang ekspansi baru, tetapi juga meningkatkan daya saing global. Yang kedua, menurunnya isolasi dan persaingan asing. Pasar dalam negeri termasuk Amerika semakin terbuka terhadap produk dan layanan dari luar negeri. Deregulasi dan kebijakan perdagangan bebas mendorong perusahaan lokal untuk berkompetisi dengan perusahaan global yang memiliki efisiensi produksi lebih tinggi atau keunggulan teknologi. Dan yang ketiga, itu meningkatnya globalisasi pasar. Volume perdagangan internasional mengalami lonjakan tajam, yaitu lebih dari 3.000% dari tahun 1960 hingga tahun 2000, di mana ini menandakan interkoneksi yang tinggi antar negara. Hal ini juga menyebabkan batas-batas nasional menjadi semakin kabur dalam konteks produksi, distribusi, dan konsumsi. Lalu yang kedua, yaitu strategi globalisasi organisasi. Yang pertama, ekspor dan impor. Produk dijual lintas negara tanpa perlu kehadiran fisik. Yang kedua, lisensi dan aliansi strategis, di mana itu merupakan kolaborasi dengan pihak lokal seperti Starbucks dan juga Tata Group di India. Dan yang ketiga, itu merupakan investasi langsung asing atau FDI. Perusahaan membangun cabang di luar negeri sehingga dapat mengontrol penuh dan beradaptasi secara lokal. Lalu selanjutnya yaitu tantangan manajerial dalam lingkungan global. Yang pertama, tantangan manajerial global itu ada perbedaan budaya, di mana terdapat komunikasi lintas budaya, persepsi waktu, hierarki, dan gaya kepemimpinan dapat sangat bervariasi antar negara. Ketidakpahaman terhadap budaya lokal dapat menyebabkan kegagalan operasional. Yang kedua, regulasi hukum yang beragam, di mana ini berbeda-beda, regulasi bisnis berbeda-beda di tiap negara, mulai dari perpajakan, ketenaga kerjaan, perlindungan konsumen, hingga kepemilikan asing. Yang ketiga, isu etika dan tanggung jawab sosial global. Lalu yang terakhir yaitu implikasi strategis bagi organisasi. Yang pertama, kepemimpinan global. Pemimpin harus punya wawasan multikultural dan kemampuan adaptif. Yang kedua, adaptasi produk dan budaya perusahaan, yaitu menyesuaikan dengan selera dan norma lokal. Think global, act lokal. Dan yang terakhir itu manajemen risiko global, yaitu mengelola risiko politik, ekonomi, dan sosial lintas negara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang budaya dalam organisasi. Apa sih budaya dalam organisasi itu? Jadi, budaya organisasi adalah kumpulan nilai, keyakinan, perilaku, kebiasaan, dan juga sikap yang menjadi ciri khas dari suatu organisasi atau perusahaan. Misalnya, dari cara berpakaian, cara berkomunikasi antar karyawan, juga bagaimana pemimpin mengambil keputusan. Semua hal-hal tersebut akan menjadi cermin budaya dalam suatu organisasi. Nah, budaya itu sangat penting karena akan menentukan suasana umum dalam suatu organisasi. Apakah suasananya kolaboratif, kompetitif, ataupun kaku. Semua itu tergantung budaya yang dibangun dalam suatu organisasi atau perusahaan tersebut. Selain itu, budaya bisa berbeda-beda antar divisi. Jadi, dalam suatu organisasi, antar divisi pun dapat berbeda budayanya. Misalkan, tim keuangan mungkin lebih kaku dan juga lebih formal, sedangkan di tim kreatif akan lebih santai. Perbedaan tersebut juga akan mempengaruhi efektivitas kerja dan keberhasilan jangka panjang dari suatu perusahaan atau organisasi.
Selanjutnya, budaya organisasi ini tidak berdiri sendiri. Budaya organisasi juga dipengaruhi oleh lingkungan budaya eksternal seperti bahasa dan juga simbol warna contohnya. Misal, kata hai dalam bahasa Jepang berarti ya atau saya paham, dan itu bisa menimbulkan kebingungan jika tidak dipahami dengan benar. Ataupun nama produk Nova dari General Motors dalam bahasa Spanyol terdengar seperti Nova yang artinya tidak jalan. Ini akan menjadi pelajaran penting untuk dalam pemasaran global. Jadi di suatu daerah mungkin maknanya A, di daerah lain bisa bermakna B. Kemudian contohnya lagi warna dalam makna budaya. Nah, hijau di negara muslim seperti Indonesia bisa melambangkan kesucian, yang tapi bisa di budaya lain dapat bermakna kematian. Begitu juga warna pink yang di kebanyakan negara melambangkan feminitas, namun di negara lain dapat berbeda. Seperti di negara lain terdapat warna kuning yang melambangkan feminitas. Baik, presentasi akan dilanjutkan oleh saya. Yang selanjutnya adalah faktor pembentuk budaya perusahaan. Yang pertama adalah nilai-nilai pendiri. Nilai-nilai pendiri berarti nilai-nilai yang menjadi sebuah dasar fondasi berdirinya suatu perusahaan, meliputi visi, prinsip, dan juga keyakinan pendiri yang menjadi dasar budaya dan juga dasar fondasi berdirinya perusahaan. Kemudian yang kedua ini adalah simbol dan tradisi perusahaan. Hal ini tuh meliputi logo dan lambang organisasi, cerita inspiratif tentang perusahaan, tokoh panutan, kemudian slogan atau moto yang dianut oleh perusahaan, kemudian acara dan ritual perusahaan yang bermakna. Contohnya seperti acara Tinggal It's Friday bagi karyawan di Google untuk melakukan brainstorming secara bebas ya terkait dengan perusahaan. Kemudian yang ketiga ini adalah prestasi perusahaan, berarti kesuksesan bisnis yang memperkuat identitas perusahaan dan menimbulkan sebuah rasa kebanggaan atau pride bagi karyawan. Kemudian yang keempat ini adalah kebersamaan karyawan, berarti kegiatan dan pengalaman bersama yang memperkuat ikatan tim, berarti memperkuat bonding emosional antar karyawan. Kemudian yang selanjutnya itu adalah strategi pengelolaan budaya perusahaan. Yang pertama dapat kita lakukan dengan mengevaluasi budaya existing atau budaya yang telah ada. Berarti melakukan analisis mendalam terhadap budaya organisasi yang currently moving on atau saat itu sedang berjalan. Kemudian yang kedua, menentukan strategi untuk mempertahankan atau melakukan perubahan dari budaya yang telah ada tersebut. Kemudian yang kedua, kita dapat melakukannya dengan sosialisasi nilai budaya. Nah, kita dapat melakukannya dengan merumuskan slogan perusahaan yang merepresentasikan nilai inti dari perusahaan tersebut, melaksanakan kegiatan seremonial, membangun pengalaman kolektif melalui aktivitas tim yang berkesinambungan atau continue. Kemudian yang ketiga, itu adanya sistem penghargaan, berarti mengimplementasikan program reward and recognition secara konsisten. Kemudian kita memprioritaskan program ini itu kepada karyawan yang secara konsisten itu menerapkan nilai-nilai perusahaan. Kemudian yang selanjutnya ini adalah strategi perubahan budaya organisasi. Berarti apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita menetapkan visi budaya yang baru. Nah, kita menentukan dengan jelas budaya seperti apa yang ingin dibangun. Contohnya budaya inovasi, kolaborasi, ataupun customer centric seperti yang dilakukan oleh perusahaan Amazon. Kemudian yang kedua ini adalah menambahkan perspektif eksternal baru. Artinya, kita merekrut tenaga ahli dari luar untuk mengisi posisi yang strategis. Tujuannya itu adalah untuk mendapatkan pandangan baru dan mendapatkan input-input atau masukan yang baru terhadap perusahaan sehingga perusahaan akan lebih fresh. Kemudian yang ketiga, mengimplementasikan elemen budaya baru. Kemudian seperti kembangkan slogan organisasi yang relevan dengan nilai-nilai saat ini. Kemudian dokumentasi kisah sukses. Kemudian merancang kegiatan korporat yang mendukung transformasi budaya. Dan secara bertahap itu meninggalkan praktik lama yang sifatnya tidak relevan. Demikian presentasi yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf apabila tutur kata yang salah. Saya mewakili teman-teman saya yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.